Selamat datang di Grand Opening Nurani 1443 Hijriah, How to Harvest the Reward in Ramadan. Yang terhormat jajaran dosen FEB UGM dimanapun beliau berada, yang terhormat Bapak Rogi Ahdiguna, SEMC, PhD, selaku pembina JMM FEB UGM, yang terhormat Ustadz Muhammad Rizky, HR PhD, selaku pemateri Grand Opening pada siang hari ini, yang terhormat Kak Fatih Syauki Azam, selaku Mas'ul JMM FEB UGM, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya kita dapat berkumpul pada acara Grand Opening Nurani 1443 Hijriah pada hari ini. Salam dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, acara pada hari ini adalah Nurani yang merupakan singkatan dari Nuansa Ramadan Ekonomi yang merupakan acara yang diselenggarakan oleh JMME FEB UGM dalam rangka memeriahkan bulan suci Ramadan. Nurani pada tahun ini mengangkat tema Ramadan adalah perisai, di mana merupakan sebuah gambaran bahwa Ramadan ini adalah perisai kita dari hawa dan nafsu. Baik, untuk selanjutnya izinkanlah kami membacakan susunan acara Grand Opening Nurani 1443 Hijriah pada siang hari ini. Yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan Ketua Pelaksana Nurani, dilanjutkan dengan sambutan Mas'ul JMM FEB UGM, dilanjutkan dengan sambutan sekaligus simbolisasi pembukaan Nurani oleh pembina JMM FEB UGM, dilanjutkan dengan talk show, dan dilanjutkan dengan penutupan. Baik, untuk langsung saja yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilakukan oleh Mumtaz Umam. Kepada Mumtaz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Huda yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga acara Grand Opening kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pelaksana Nurani 1443 Hijriah, yakni Saudari Naura Tazkiyah Ardeni. Pada Saudari Naura Tazkiyah Ardeni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Didi Ahyari MKom AKSIS selaku Dekan FEB UGM dan seluruh dosen FEB UGM dimanapun berada. Bapak Rogi Ahdiguna SEMSC PhD selaku pembina JMM FEB UGM, Kak Fatih Syauki Azam selaku Mas'ul JMM FEB UGM, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum itu, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul siang hari ini
pada kegiatan Grand Opening Nurani 1443 Hijriah. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita akan menerima syafaatnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada seluruh panitia, tamu undangan, dan hadirin sekalian yang telah dan siap untuk mengikuti kegiatan Grand Opening Nurani pada siang hari ini. Nuansa Ramadan Ekonomi atau Nurani merupakan rangkaian-rangkaian yang diselenggarakan JMME FEB UGM untuk memeriahkan bulan suci Ramadan. Nah, pada tahun ini Nurani mengangkat tema besar Ramadan adalah perisai, seperti yang sudah sempat disebutkan oleh MC tadi, bahwa kita mengangkat tema ini memiliki arti bahwa Ramadan ini diibaratkan sebagai tameng, benteng, atau perisai dari godaan hawa nafsu dan kemudaratan lainnya. Nah, seperti yang kita tahu dan alami pada zaman ini, banyak kemudaratan yang menimbulkan hawa nafsu nih, terutama di kalangan umat muslim. Seperti dari lingkungan pergaulan, kehidupan sehari-hari, sampai yang terkini yaitu penggunaan media sosial yang marak terjadi. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam yang dikaruniai oleh bulan suci Ramadan, kita telah diberi kesempatan untuk memperkuat diri dengan membentuk perisai agar terhalang dari hawa nafsu dan kemudaratan lain, tidak hanya pada bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan lainnya. Nah, pada rangkaian kegiatan Nurani 1443 Hijriah ini diawali dengan Grand Opening yang sekarang kita laksanakan dalam rangka judul How to Harvest the Reward in Ramadan, bagaimana cara untuk meraih pahala sebanyak mungkin di bulan Ramadan, yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Reski HR, dan diakhiri dengan grand closing. Tetapi di samping itu juga ada kegiatan lain seperti kajian sore, open donasi, dan juga lomba fotografi dan videografi. Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai kegiatan Grand Opening Nuansa Ramadan Ekonomi 1443 Hijriah. Semoga kita diberikan keberkahan ilmu dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Naura atas sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu sambutan oleh Mas OJMM FEB UGM, Kak Fatih Syauqi Azam. Kepada Kak Fatih Syauqi Azam, kami persilahkan. Bismillah, cek. Suaraku masuk ya? Masuk, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, bitahiyati ahlil jannah, bitahiyatil mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Pak Dekan, Pak Prof. Dr. Didi Hasari beserta seluruh jajaran dosen FEB dimanapun beliau berada, Pak Rocky PhD selaku pembina JMME, semoga juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta teman-teman panitia serta peserta kajian siang hari ini yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, izinkan saya pada sambutan kali ini untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, para pembina, para panitia yang sudah menyiapkan acara dengan sebaik mungkin, dan juga para peserta ya teman-teman sekalian yang sudah turut menyukseskan acara ini. Ya, kita berdoa ya semoga kita diluruskan niatnya, sebab niat ini menjadi penting ya teman-teman, bahwa kita tahu pahala suatu amalan akan bisa dilipat gandakan, dikali lipatkan, atau bahkan bisa dibagi lipatkan nih, hanya berdasarkan niat. Sholat jamaah yang kita tahu ya, disebutkan dalam suatu riwayat mendapatkan 27 kali lipat dibanding sholat sendiri gitu ya. Itu bisa jadi tidak berlaku gitu ya, apabila niat kita kurang baik, misal kita ingin dilihat oleh orang lain atau manusia gitu. Jadi hendaknya kita sama-sama meluruskan niat sebagai panitia, peserta maupun yang lain-lain. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan terkait tadi ya, rangkaian acara sudah dijelaskan dengan cukup detail oleh ketua pelaksana. Mungkin selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa manusia ini ya memiliki fitrah untuk mengikuti perkembangan zaman atau lingkungan dimanapun dia berada, dimanapun mereka tumbuh, mereka belajar di mana begitu, pasti mereka akan secara otomatis ya, kita ya secara otomatis berusaha menyesuaikan gitu ya. Mungkin dalam dewasa ini akhir-akhir ini kita mendengar istilah FOMO ya, atau fear of missing out ya, dimana seseorang itu akan merasa insecure, merasa kalah, merasa di bawah yang lainnya ya, apabila kita tidak bisa mengejar dan mengikuti perkembangan yang ada di lingkungan itu. Contoh paling dekat ya dengan teman-teman mahasiswa FEB pada khususnya gitu ya,
masalah isu-isu tentang investasi saham kripto yang saat ini mungkin banyak sekali kita dengar gitu ya, isu-isu yang diperbincangkan. Nah itu kadang kita seringkali bahkan ya kita insecure dengan teman-teman, kita merasa lebih rendah dibanding teman-teman yang sudah katakanlah sudah paham betul ya dengan topik ini dan merasa ketinggalan. Nah ini salah satu contoh FOMO yang duniawi gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya bisa kita kembangkan gitu. Apakah FOMO ini sering kita kaitkan juga dengan urusan agama begitu? Bukankah Ramadan ini adalah bulan yang suci, bulan yang banyak keberkahan? Ini adalah momen langka gitu, momen yang berharga. Bukankah kita iri gitu ya? Tidakkah kita FOMO, tidakkah kita insecure dengan teman-teman kita, dengan muslim-muslim lainnya yang memaksimalkan bulan ini untuk terus-menerus belajar, menggali kebaikan di bulan Ramadan ini? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu kita jawab dengan lisan. Nah, makanya selanjutnya kita introspeksi diri, kita maksimalkan hari-hari Ramadan kita yang masih insya Allah masih panjang, 20 hari lagi gitu ya. Nah kajian siang hari ini, di hari ini gitu ya, Grand Opening Nurani ini salah satu bentuk ya, salah satu cara untuk kita menuntut ilmu, meraih pahala gitu ya, menggali kebaikan. Dan tentunya di tengah kondisi yang semakin berkembang gitu ya, digitalisasi dan lain sebagainya, ini banyak sekali sebenarnya kajian-kajian yang bisa kita akses gitu ya, entah itu luring maupun daring gitu ya. Bahkan nggak perlu jauh-jauh dari FEB UGM gitu. Ini kan kajiannya diselenggarakan oleh JMM FEB UGM gitu ya. Nah ini setelah asar, yang nggak perlu jauh-jauh, nanti setelah asar nih, setelah asar ada kajian yang diselenggarakan oleh Masjid Kampus UGM gitu. Kalau teman-teman yang sudah pernah offline atau yang teman-teman di luar UGM gitu, cukup FYI gitu ya. Jadi kalau dari fakultas ke Masjid Kampus itu dekat gitu ya, hanya jalan kaki juga sampai gitu. Jadi intinya adalah bahwa kajian-kajian itu banyak sekali ya, diselenggarakan di bulan Ramadan ini, entah itu luring maupun daring. Tinggal kitanya aja yang mau hadir atau enggak gitu ya, entah kita yang mau menggali kebaikan-kebaikan itu atau enggak. Mari sama-sama kita sadari kembali makna Ramadan untuk kita memperbaiki diri dan menuntut ilmu dengan berbanyak amal solih. Nah sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia dan peserta yang sudah menyukseskan acara ini. Semoga Allah balas dengan kebaikan, diluruskan niat-niatnya, dan tentunya dapat membawa maslahat bagi kita semua. Sekian, semoga beberapa menit ini yang saya sampaikan bukan sekedar sambutan formal begitu ya, tapi ada kebaikan yang dapat diambil, yang baik dan benar tentunya datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Alafumikum hadiyani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tisyoki Azam atas sambutannya. Mungkin sebelum kita lanjut, teman-teman yang bisa on cam boleh terlebih dahulu menyalakan kameranya biar lebih hangat suasananya. Oke, terima kasih. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus simbolisasi pembukaan dari acara Nurani yang akan disampaikan oleh pembina JMM FEB UGM, yaitu Bapak Rocky Adiguna PhD. Kepada Bapak Rodi Adiguna PhD, kami persilakan. Terima kasih, Mas Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan dengan keberadaannya lah kita mampu menikmati Islam dan iman. Baik, di siang hari ini kita akan mulai susunan atau rangkaian acara Nurani nuansa Ramadan di ekonomi. Ini kalau saya sedikit bernostalgia, dulu juga sempat jadi panitia tuh ngurusin, saya biasanya di desainnya. Jadi senang sekali evolusi Nurani ini makin baik. Kemudian saya lihat cakupannya juga makin inklusif ya, ini hal yang saya apresiasi. Di tahun ini tampaknya masih setengah-setengah ya. Di sisi lain, di satu sisi kita masih menjalankan kegiatan secara daring. Di sisi lain kehidupan sosial nampaknya sudah kembali normal kembali. Ya, restriksi untuk travel perjalanan sudah mulai berkurang, artinya tampaknya makin kembali normal. Mungkin ya kita harapkan di tahun depan akan lebih banyak, lebih mungkin lah interaksi face to face ya. Tapi dengan keterbatasan ini saya apresiasi juga kepada teman-teman panitia. Terima kasih sudah menyelenggarakan Nurani.
Kemudian harapan saya semoga rangkaian ini menjadi manfaat bagi kita semua, terutama bagi para peserta. Demikian, mungkin kita akan mulai buka secara simbolis ya. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nurani, dengan ini kita buka secara formal. Baik, demikian sambutan singkat dari saya. Terima kasih semuanya. Selamat menikmati rangkaian Nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rofiadi atas sambutannya dan sekaligus membuka acara Nurani 1443 Hijriah. Oke teman-teman, sebelum kita masuki inti acara, mungkin saya akan menjelaskan apa aja kegiatan dari rangkaian Nurani 1443 Hijriah ini. Jadi untuk acaranya, ada beberapa acara. Yang pertama tentu kita membuka dengan grand opening pada hari ini, dengan tema adalah How to Harvest the Reward in Ramadan. Nah, kemudian akan dilanjut dengan kajian 1 yang akan dilaksanakan pada 16 April 2022 dengan tema Istimewanya Ramadanku dengan pemateri Ustadz Hasim Ikhwanuddin. Kemudian kajian 2 dengan tema Lailatul Qadar, The Holiest Night in Ramadan yang akan dilaksanakan pada Jumat 22 April 2022 dengan pemateri Ustadz Roshid Abu Roshidah. Kemudian ada grand closing dengan tema Istiqomah saat Ramadan, putus atau lanjut dengan pemateri yaitu Ustadz Julian Purnama yang akan dilaksanakan pada Minggu 24 April 2022. Tapi selain itu mungkin selain kajian ataupun talk show akan diisi juga dengan acara open donasi. Jadi pada tahun ini kita mengadakan open donasi. Nah, bisa dilihat di share screen teman-teman sekalian juga. Donasi ini akan disalurkan kepada RZIS UGM, Rumah Zakat Infak dan Sodako. Jadi bagi teman-teman boleh banget kalau ingin bersedekah melalui Nurani, bisa menghubungi yang informasi lebih lanjutnya, bisa dilihat di poster yang ada di share screen teman-teman. Kemudian juga selain ada open donasi, kita juga ada lomba. Nah, lombanya lomba apa? Ada lomba fotografi dan videografi. Jadi bagi teman-teman yang memiliki bakat ataupun hobi dalam bidang fotografi dan videografi, boleh banget ikutan lomba yang ada di Nurani kali ini. Untuk pelaksananya adalah dari tanggal 11 sampai 22 April 2022 dengan tema All About Ramadan. Jadi untuk menggambarkan suasana dan kemeriahan di bulan Ramadan. Nah, untuk pesertanya itu siswa SMA ataupun mahasiswa ataupun sederajatnya. Jadi boleh banget teman-teman untuk melihat ketentuannya lebih lanjut bisa dicatat juga kontaknya di situ, juga bisa stay tune di Instagram kita @jmmefebugm. Oke. Wah, ternyata rangkaian acara Nurani ini banyak banget ya, mulai dari kajian, lalu ada open donasi, dan juga ada lomba-lomba nih. Nah, buat teman-teman yang tertarik buat ikut acara Nurani ini, boleh stay tune atau lihat terus informasi yang berada di Instagram JMMFEB UGM ya, teman-teman. Nah, sebentar lagi teman-teman panitia bakalan share nih link regis dan juga link eval yang bisa kalian isi. Baik, teman-teman panitia sudah mengirimkan link registrasi dan juga link evaluasi berada di kolom chat ya teman-teman. Teman-teman boleh langsung mengisinya begitu. Mengingatkan sekali lagi mungkin teman-teman yang bisa on cam, karena kita bentar lagi juga akan memasuki inti acara, jadi biar lebih hangat suasananya, jadi seperti real kita bertemu bisa menyalakan kameranya. Benar banget nih, yuk temenin kita teman-teman buat on cam nih. Karena habis ini ada sesi inti dari grand launching Nurani.
Oke, teman-teman sekalian, untuk pemateri pada hari ini yaitu Ustadz Muhammad Reski HR telah hadir pada Zoom kali ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk tema pada grand opening kali ini adalah How to Harvest the Reward in Ramadan. Mungkin langsung saja Ustadz untuk bisa dimulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Baik para peserta, para pemirsa, ikhwan akhwat, mbak-mbak dan mas-mas sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada para peserta sekalian yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini, terkhusus untuk panitia yang telah mengundang saya untuk menjadi pemateri pada kesempatan siang hari ini. Cuma qadarullah di tempat saya hujannya cukup deras dan saya tidak di rumah. Jadi di sini atapnya cukup langsung keseng gitu. Jadi suaranya cukup ribut kalau di tempat saya, tapi mudah-mudahan tidak masuk ke mikrofon saya. Cukup jelas suara saya terdengar? Aman Ustaz. Aman ya. Oke, alhamdulillah. Di sini soalnya suaranya sangat ribut sekali, suara hujan. Baik, dan juga saya mohon maaf kalau sedikit terlambat ya. Mungkin sepertinya ada kemajuan jadwal ya. Kalau saya ngikutin undangan sepertinya materi mulai 13.45 ya. Tapi sepertinya maju sedikit, tidak masalah. Mudah-mudahan tidak mengurangi faedah yang akan kita dapatkan pada kesempatan siang hari ini. Baik. Tema yang dipilihkan oleh panitia kesempatan siang hari ini yaitu sebagaimana sudah dibacakan tadi, How to Harvest the Rewards in Ramadan. Tema yang menarik sekali dan memang benar tema yang dipilihkan karena Ramadan itu merupakan istilahnya itu harvest month ya. Dia semacam bulan untuk kaum muslimin itu memanen amalan ketaatan. Saya bawakan sebuah perkataan dari salah seorang ulama dari masa silam. Namanya adalah Abu Bakar Al-Balkhi. Seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Balkhi. Kata Abu Bakar Al-Balkhi ini, bulan Rajab itu merupakan bulan untuk menanam benih. Lalu bulan Sya'ban merupakan bulan untuk menyiram benih yang telah ditanam tadi, disiram di bulan Sya'ban. Lalu setelah itu datang bulan Ramadan, kata Abu Bakar, Ramadan adalah bulan untuk memanen. Maka selama 3 bulan berturut-turut, 3 bulan yang berdempetan, ini prosesnya sebenarnya sambung menyambung. Dimulai dari bulan Rajab, 2 bulan lalu kita menanam benih. Di bulan Sya'ban, sebagian kita menyiramnya, lalu di bulan ini tinggal memanen sebenarnya. Kalau kita mengikuti proses itu ya, kalau kita memang menanamnya di bulan Rajab. Maksudnya menanam di sana adalah menanam kebaikan, ya, mulai menanam kebaikan, mulai memperbanyak amalan kebaikan, disiram itu semakin dibiasakan maksudnya. Lalu ketika datang bulan Ramadan, kebaikan itu tinggal dipanen. Kita tidak perlu lagi pemanasan. Artinya bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu sebenarnya adalah bulan pemanasan untuk kita menjumpai bulan Ramadan. Nah, tapi memang problemnya tidak semua kita
terkadang itu menanam di bulan Rajab tadi, dan tidak semua kita itu menyiram di bulan Sya'ban karena kesibukan dan satu dan lain hal. Tiba-tiba loh sudah datang bulan Ramadan, loh tiba-tiba sudah sidang isbat saja, loh tiba-tiba bahkan sebagian kaum muslimin sudah berpuasa hari ini, kita karena ikut pemerintah puasanya besok hari. Ya, sebagian kita mungkin ada yang terkagetkan seperti itu, loh tiba-tiba sudah Ramadan saja. Nah, maka mungkin sebagian kita tidak sempat untuk tadi menanam dan tidak sempat untuk menyiram di 2 bulan sebelum Ramadan. Maka kemudian inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, tidak masalah kita tidak sempat menanam dan menyiram di bulan sebelum Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki di bulan berikutnya. Lalu sekarang kita fokus di bulan Ramadan yang ada di hadapan kita sekarang ini. Bagaimana caranya kita bisa betul-betul memanen kebaikan. Dan kenapa ini kita bahas, memang perlu kita bahas ini disebabkan banyak di antara kita, ya, ketika kita berada di bulan Ramadan, kita tahu bahwasanya yang namanya Ramadan itu musim untuk memanen kebaikan. Kita tahu ketika Ramadan itu banyak sekali kebaikan yang Allah bukakan untuk kita. Banyak sekali pilihan-pilihan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali amalan-amalan ketaatan dengan berbagai jenisnya itu. Nah, namun terkadang kenapa? Pertanyaannya, kenapa sebagian kita itu kemudian tidak termotivasi untuk memanen kebaikan-kebaikan tersebut? Ya, bahkan kata Nabi SAW, "Iza ja'a Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar." Kalau datang bulan Ramadan, Allah akan membukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Apa maknanya dibukakan pintu-pintu surga? Sebagian ulama mengatakan maksudnya dibukakan pintu-pintu surga itu kita dimudahkan untuk melakukan berbagai amalan kebaikan yang bisa mendekatkan diri kita ke surga. Dan ditutup pintu-pintu neraka itu maksudnya kita dimudahkan untuk menjauhi maksiat yang bisa mengantarkan kita kepada neraka. Nah, sudah dibukakan jalannya, pintunya sudah dibukakan. Kan tapi kenapa kemudian sebagian kita itu terkadang sulit untuk memanennya itu? Ya, sulit untuk termotivasi untuk memperbanyak amalan kebaikan di bulan Ramadan. Nah, itulah yang menjadi fokus kita di kesempatan hari ini. Saya akan membagikan beberapa tips, ya, nanti secukup waktunya insya Allah, atau minimalnya nanti maksimalnya ada 5, nanti secukup waktunya ada 5 tips yang ingin saya bawakan pada kesempatan siang hari ini. Akan tetapi sebelumnya lagi, sebelum kita membahas itu, saya ingin bawakan sebuah contoh tentang salah seorang sahabat Nabi SAW yang dia itu benar-benar memanen amalan kebaikan di bulan Ramadan. Ya, jadi ada kejadian nyata di zaman Nabi SAW. Ada dua orang laki-laki yang dia itu masuk Islam. Saya bacakan riwayatnya, yaitu riwayat dari sahabat Talhah bin Ubaidillah. Sahabat Talhah bin Ubaidillah bercerita, ada 2 orang dari kabilah Bali datang menghadap Nabi SAW. Mereka masuk Islam pada waktu yang sama. Ya, jadi saya berikan nama saja, sahabat A dan sahabat B. Dua-duanya dari kabilah Bali. Nah, dua-duanya ini masuk dalam waktu yang bersamaan, bersyahadat di hadapan Nabi SAW. Nah, kemudian salah satu dari mereka ini lebih bersungguh-sungguh beribadah daripada yang lainnya. Si A itu semangatnya lebih getol dibandingkan si B. Si A lebih semangat beribadah daripada si B. Nah, lalu pada suatu ketika, orang yang lebih rajin beribadah ini, kata Talhah, yaitu si A ini, si A dia ikut berjihad. Dalam sebuah peperangan, dia mengikuti peperangan, dan dia memperoleh mati syahid pada peperangan tersebut. Ya, dan kita tahu yang namanya mati syahid di dalam peperangan membela agama Allah itu merupakan salah satu amalan yang paling tinggi kedudukannya dalam Islam. Maka salah seorangnya ini dia mati syahid, si A ini. Adapun si B, kata Talhah, dia hidup setahun lebih lama daripada
si A. Ya, setahun lebih lama hidupnya, lalu kemudian dia wafat. Nah, lalu kejadiannya pada suatu malam, sahabat Talhah ini bermimpi. Ya, yang meriwayatkan kisah ini, dia bermimpi. Kata Talhah, dalam mimpiku itu, aku sedang berada di pintu surga. Sedang berada di pintu surga, dan aku bertemu dengan dua orang yang sudah wafat tadi, si A dan si B. Si Talhah melihat si A, si B sedang antri untuk masuk surga. Tiba-tiba ada sesosok yang keluar dari dalam surga. Sosok ini keluar dari dalam surga, lalu dia memanggil si B. Lihat, yang dipanggil pertama kali adalah si B. Siapa si B yang meninggalnya setahun lebih lama, ya? Dan secara pandangan Talhah, si B ini dia ibadahnya itu tidak lebih banyak daripada si A yang mati syahid tadi. Si B ibadahnya lebih sedikit, tidak lebih semangat si A, tidak lebih semangat daripada si A, akan tetapi ketika di hadapan pintu surga, ternyata dia yang lebih duluan dipanggil untuk masuk surga. Lalu sosok tadi keluar setelah mengantarkan si B masuk surga, sosok tadi keluar, barulah si A ini yang tadi mati syahid diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Lalu kemudian sosok tadi keluar lagi, dia menghampiri Talhah yang sedang bermimpi. Kata sosok yang keluar dari surga ini, kembali kamu, sekarang belum waktumu untuk masuk ke dalam surga. Karena Talhah ya masih hidup di dunia. Ya, dua orang tadi dia sudah wafat. Maka besok harinya Talhah, ketika Talhah pagi hari bertemu dengan para sahabat Nabi SAW, menceritakan tentang mimpi yang aneh ini. Ya, mimpi aneh ini. Lalu para sahabat pun saling bertanya, para sahabat pun merasa keheranan. Bagaimana bisa menurut mimpi Talhah itu, si B yang dia itu tidak terlalu bersemangat dalam beribadah, dan dia matinya 1 tahun lebih lama, itu lebih duluan masuk surga daripada si A. Padahal si A ini dia lebih semangat beribadah, dan dia mati syahid dalam peperangan, bagaimana mungkin dia terakhir masuk surga dibandingkan si B. Maka ternyata para sahabat mendiskusikan hal ini, dan diskusi para sahabat ini ternyata sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi SAW berkata, min ayyi zalika ta'jabun. Kata Nabi SAW, apa yang membuat kalian itu heran dengan kejadian itu? Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, orang yang lebih dahulu wafat tadi, si A tadi, adalah orang yang lebih bersungguh-sungguh beribadah dan dia mati syahid di medan jihad. Namun mengapa si B yang kedua ini lebih didahulukan untuk masuk surga dibandingkan si A tadi? Lalu lihat jawaban Nabi SAW. Kata Nabi SAW, alaysa qad makasa haza ba'dahu sana? Bukankah si B itu dia hidup setahun lebih lama dibandingkan orang yang pertama tadi? Lalu kata sahabat, bala, benar wahai Rasulullah. Lalu kata Rasulullah SAW, nah lihat sabda Nabi SAW ini, yang ini menjadi pelajaran yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kata beliau, wa adraka ramadhana fasamma wa shalla kaza wa kaza min sajdatin fis sanah, qalu bala. Lalu kata Nabi SAW, bukankah si B itu dia kemudian menjumpai bulan Ramadan? Ya, bukankah si B itu dia menjumpai bulan Ramadan, lalu dia berpuasa, lalu dia salat demikian dan demikian, dan dia melakukan sujud yang demikian dan demikian dalam 1 tahun? Maka kata para sahabat, bala, benar wahai Rasulullah. Dia betul menjumpai bulan Ramadan. Karena dia hidup 1 tahun lebih lama, maka dia mendapati bulan Ramadan. Lalu Nabi SAW bersabda, sungguh antara mereka berdua jaraknya lebih jauh daripada langit dan bumi. Maka para peserta sekalian, ikhwan akhwat, mbak-mbak dan mas-mas sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini dia contohnya. Orang yang memanen kebaikan pada bulan Ramadan. Lihat bagaimana ada 2 orang sahabat masuk Islamnya sama-sama. Ya, artinya umur mereka di dalam Islam ini sama. Kurang lebih. Bahkan si A ini semangat ibadahnya jauh lebih tinggi, bahkan dia mendapatkan mati syahid. Ternyata di surga
kedudukannya yang jauh lebih tinggi adalah si B. Yang salah satu faktor utamanya kenapa dia bisa lebih dahuluan masuk surga dan kenapa derajatnya jauh lebih tinggi di surga, kata Nabi SAW, disebabkan dia hidup 1 tahun lebih lama, dan karena dia hidup 1 tahun lebih lama, dia berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan tentu dia memanen seluruh kebaikan yang ada di bulan Ramadan itu. Maka ini dia contohnya. Orang yang memanen bulan Ramadan itu, memanen kebaikan pada bulan Ramadan. Maka inilah yang menjadi motivasi kita di siang hari ini. Ya, kenapa kita perlu untuk memaksimalkan semangat kita untuk memotivasi diri kita agar kita bisa memanen kebaikan pada bulan ini. Baik, sekarang kita lanjutkan ya ke pembahasan intinya, yaitu kiat-kiat bagaimana caranya kita bisa memanen kebaikan di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah dengan cara kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan ini. Maka di dalam kita beribadah, jangan sekalipun kita pernah menyandarkan diri kepada diri kita sendiri. Dalam artian, jangan sampai misalnya ada teman-teman berpikiran, wah dengan kemampuan yang saya miliki atau dengan semangat yang saya miliki, pasti saya bisa banyak bersedekah, pasti saya bisa khatam sekian kali pada bulan Ramadan ini, pasti saya bisa ikut selalu sholat tarawih setiap malamnya. Jangan berpikiran demikian. Jangan menyandarkan diri Anda pada diri Anda sendiri. Akan tetapi sandarkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka milikilah pemikiran, insya Allah dengan pertolongan Allah saya bisa memperbanyak amalan kebaikan pada bulan Ramadan ini. Dengan mengharap pertolongan dari Allah dan keridhaan dari Allah, mudah-mudahan saya bisa tarawih setiap malamnya. Dan seterusnya, selalu sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita merenungkan ayat yang kita baca setiap harinya dalam surat Al-Fatihah? Ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah kami menyembah, kepadamulah ya Allah kami beribadah, dan kepadamulah ya Allah kami memohon pertolongan. Coba kita renungkan ayat ini teman-teman sekalian. Ya, saya mengajak teman-teman mau mentadabburi ayat ini. Ya, Allah menyebutkan kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami beribadah, dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Ya, memohon pertolongan itu istilahnya dalam agama kita itu isti'anah. Isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah. Nah, yang namanya isti'anah itu merupakan salah satu jenis ibadah. Ya, di antara bentuk beribadah kepada Allah itu adalah memohon pertolongan kepada Allah. Nah, lalu kenapa? Tidakkah kita berpikir, kenapa Allah menyebutkan isti'anah setelah menyebutkan ibadah? Padahal isti'anah itu bagian dari ibadah itu sendiri. Ya. Nyambung nggak teman-teman ya? Jadi kita katakan, kepadamulah ya Allah kami beribadah, dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan itu bagian dari ibadah sendiri. Kenapa kita perlu mengkhususkan memohon pertolongan setelah kita menyebutkan kepadamulah kami beribadah? Atau di antara banyak jenis ibadah yang lainnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan kepadamulah kami beribadah dan kepadamulah kami mohon pertolongan? Kenapa Allah tidak menyebutkan, mengajarkan kepada kita untuk menyebutkan kepadamulah ya Allah kami beribadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nusholli, dan kepadamulah kami salat misalnya. Salat juga merupakan bagian dari ibadah. Atau Allah tidak juga menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasumun, kepadamulah ya Allah kami beribadah dan kepadamulah kami berpuasa. Puasa merupakan bagian dari ibadah. Kepadamulah ya Allah kami beribadah dan kepadamulah kami menunaikan haji dan seterusnya. Kenapa tidak ibadah-ibadah yang lain? Tapi kenapa Allah memilih isti'anah pada surat Al-Fatihah? Nah, kata para ulama, di antara hikmahnya adalah ini untuk mengajarkan kepada kita semua, tidaklah kita itu bisa menyembah Allah dan tidaklah kita itu bisa beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah
menolong kita, barulah kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmahnya, ya. Dengan pertolongan Allah lah kita itu bisa menyembahnya. Oleh karena itulah kalau kita renungi doa-doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali doa-doa yang pada hakikatnya memohon pertolongan kepada Allah agar beliau ditolong untuk bisa menyembah Allah. Yang ini juga berlaku bagi kita semua. Di antara doanya saya yakin teman-teman hafal, rutin juga melafalkannya, itu doa Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bersyukur, untuk berzikir kepadamu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk beribadah kepadamu. Sehingga ketika kita beribadah, kita juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi SAW yang lainnya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku bermohon kepadamu agar aku mampu untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Dan banyak doa-doa yang lainnya yang pada hakikatnya menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwasanya perlu bagi kita itu untuk memohon pertolongan kepada Allah agar kita bisa menyembah Allah. Ya, sehingga kembali lagi bagaimana caranya agar kita bisa termotivasi atau kita bisa memanen berbagai kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah berdoalah kepada Allah agar Allah berkenan menolong kita, memberikan semangat kepada kita, memberikan kesungguhan kepada kita di bulan yang mulia ini untuk mendekatkan diri kepadanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang mudah-mudahan juga bisa memotivasi kita untuk memanen kebaikan di bulan Ramadan ini adalah dengan mengingat-ingat keutamaan masing-masing amalan. Dengan mengingat-ingat keutamaan masing-masing amalan yang ada di bulan Ramadan ini. Sehingga inilah luar biasanya Ramadan. Ramadan sendiri merupakan syahrun mubarak, merupakan bulan yang Allah berkahi. Ramadan sendiri memiliki banyak keutamaan. Lalu berbagai amalan yang ada di dalam bulan Ramadan itu juga memiliki keutamaan-keutamaan yang khusus. Ya, juga memiliki keutamaan-keutamaan yang khusus. Saya kira teman-teman sudah banyak mendengarnya dari para khatib, dari para penceramah tarawih, penceramah subuh, atau pengajian jelang Ramadan. Biasanya dibawakan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, keutamaan-keutamaan ibadah di bulan Ramadan. Ya. Di antaranya misalnya mungkin saya sebutkan beberapanya pada kesempatan kali ini. Di antara keutamaan puasa misalnya ya. Nah, ibadah utama yang kita lakukan pada bulan Ramadan adalah berpuasa. Apa di antara keutamaan berpuasa adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi SAW, Inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di dalam surga itu atau di surga itu terdapat pintu yang dinamakan dengan pintu ar-rayyan. Sebelum saya lanjutkan membaca hadisnya tentang pintu ar-rayyan ini, saya ingin tanya kepada peserta sekalian, ada berapa jumlah pintu surga? Silakan tuliskan di kolom chat ya sambil saya lanjutkan baca hadisnya. Ada berapa pintu surga? Nah, lalu kata Nabi SAW tentang pintu ar-rayyan ini, yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Dari pintu ar-rayyan ini akan masuk ke dalam surga orang-orang yang berpuasa. Sehingga pintu ar-rayyan ini merupakan pintu yang khusus Allah tetapkan, Allah khususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Dan kata Nabi SAW, selain orang yang berpuasa tidak akan memasukinya. Tidak akan memasuki pintu ar-rayyan kecuali orang yang berpuasa saja. Dan akan ada akan ada yang Allah tugaskan untuk menyeru di pintu ini, mana orang yang berpuasa. Ya, akan disuruh pada hari kiamat ketika proses masuk surga, orang-orang yang berpuasa akan disuruh, dipanggil, diperintahkan dia masuk surga melalui pintu ar-rayyan ini. Maka ini satu di antara banyak keutamaan berpuasa pada bulan Ramadan. Allah izinkan orang-orang yang berpuasa masuk surga melalui pintu ar-rayyan.
Masya Allah ya. Jawabannya benar semua. Ada 8 pintu surga. Ya, berdasarkan hadis sahih, Rasulullah mengatakan sesungguhnya surga memiliki 8 pintu. Yang salah satu pintunya adalah namanya tadi sudah kita baca hadisnya, yaitu Ar-Rayyan. Jadi ada spesifikasinya ya, ada spesifikasinya masing-masing pintu di surga ini. Salah satunya tadi spesifikasinya adalah Ar-Rayyan, pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Nah, itu keutamaan berpuasa. Lalu keutamaan salat malam lagi misalnya. Keutamaan salat malam kata Nabi SAW, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang dia melakukan qiyam Ramadan, yang melakukan qiyam Ramadan dalam rangka iman, karena dia beriman dan dia dalam rangka mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah akan hapuskan seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Maka peserta sekalian, ikhwan akhwat, siapa di antara kita yang tidak berdosa? Ya, siapa di antara kita yang tidak berdosa dan siapa di antara kita yang tidak mau diampuni dosa-dosanya? Tentu kita semua berdosa dan tentu semua kita ingin diampuni dosa-dosanya. Maka inilah dia kesempatannya agar dosa-dosa tersebut dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Maka hidupkanlah malam-malam hari Anda di bulan Ramadan ini. Lakukanlah qiyamul lail, ikutlah salat tarawih, bacalah Al-Qur'an di malam hari, hidupkanlah malam Anda dengan berbagai jenis ketaatan, dengan keimanan, dengan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa Anda yang telah lalu akan Allah ampuni. Maka apa yang tidak memotivasi kita untuk memanen ampunan di bulan ini? Atau keutamaan lainnya, misalnya di bulan Ramadan juga dinamakan sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran, kata Nabi SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang dia membaca satu huruf saja, satu huruf dari Al-Quran itu dibaca, dia mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu setara dengan 10 kali lipatnya. Maka kalau kita membaca satu huruf dari Al-Quran, kita mendapatkan 10 kebaikan, 10 kali lipat kebaikan. Lalu kata Nabi SAW, "La aqulu alif lam mim harfun." Saya tidak pernah mengatakan yang namanya alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif lam mim itu terdiri dari 3 huruf. Kata Nabi SAW, alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim juga satu huruf. Maka hanya membaca alif lam mim saja itu sudah mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana kalau kita kemudian membaca seluruh huruf dari Al-Quran atau bahkan khatam Al-Quran selama beberapa kali di bulan Ramadan? Maka ini dia kiat yang kedua yang bisa saya bagikan, bagaimana caranya agar kita termotivasi untuk memanen kebaikan pada bulan Ramadan ini, yaitu dengan mengingat-ingat keutamaan masing-masing amalan. Kemudian kiat yang ketiga yang bisa saya bagikan, yaitu masih mirip dengan yang kedua, akan tapi sekarang adalah yang kita tekankan bagaimana caranya melanggengkan amalan itu. Terlebih spesifiknya yang ketiga adalah mengingat keutamaan amalan yang langgeng atau mengingat-ingat keutamaan amalan yang dawam. Sehingga di antara cara kita agar kita betul-betul maksimal dalam panen di musim ketaatan ini, itu dengan berupaya mendawamkan atau melanggengkan amalan yang kita lakukan di bulan ini. Ya, tidak kemudian amalan yang dilakukan di bulan Ramadan ini, istilahnya, mohon maaf, angat-angat tahi ayam. Ya, hanya di awal semangat, lalu hilang di tengah-tengah Ramadan atau bahkan di akhir tidak ada sama sekali. Maka ini panennya tentu panen yang tidak maksimal. Orang-orang yang hanya bersemangat untuk memanen di awal ini. Orang-orang yang dia betul-betul panennya panen maksimal, dia memanen secara konsisten. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Maka tipsnya adalah ingatlah keutamaan orang-orang yang mereka bisa mengkonsistenkan sebuah amalan. Apa keutamaannya? Yang pertama, kata Nabi SAW, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang konsisten, amalan yang langgeng, amalan yang dawam meskipun jumlahnya sedikit.
Sehingga yang digarisbawahi itu adalah dawamnya, itu konsistensinya yang di garis bawahi, kontinuitasnya yang di garis bawahi. Bukan yang kita tekankan itu kuantitasnya, tidak. Yang menjadi perhatian utama kita adalah bagaimana setiap amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini itu bisa konsisten sampai pertengahan Ramadan atau bahkan sampai akhir Ramadan. Jangan kemudian hilang di tengah jalan. Bahkan Nabi SAW itu mencela orang-orang yang hanya semangat di awal, ya. Kata Nabi SAW kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, la takum misla fulan. Wahai Abdullah, jangan kamu menjadi seperti si fulan itu. Siapa si fulan itu yang diperingatkan oleh Nabi SAW ini? Kana qamal layl. Ya. Dulu, kata Nabi SAW, beberapa hari yang lalu, dia itu menghidupkan malamnya. Dia melakukan qiyamul layl. Lalu, fataraka. Sekarang, dia tidak lagi melakukan qiyamul layl. Maka lihat bagaimana dicela oleh Nabi SAW orang-orang yang dia itu semangatnya hanya sebentar saja. Semangatnya hanya sebentar dan dia tidak ada upaya untuk mendawamkan amalan. Maka ini diantara sifat yang tercela. Bahkan diantara keutamaan lainnya, ya, yang ini sangat menggembirakan untuk kita semua harusnya. Kata Nabi SAW, "Iza maridal abdu aw safara." Jika ada seorang hamba yang dia itu sakit atau dia sedang bersafar, kutiba lahu misla ajri muqiman sahihan. Jika dia sakit atau dia sedang bersafar, maka Allah akan memberikan pahala kepada dia, Allah akan tetap memberikan pahala kepada dia sebagaimana ketika dia dalam kondisi sehat atau dalam kondisi bermukim, tidak dalam kondisi safar. Kenapa? Disebabkan ketika dia sehat atau ketika dia sedang mukim, dia tidak safar itu, dia sudah merutinkan amalannya. Maka ketika dia memiliki uzur, entah karena dia sakit atau karena dia bersafar, maka Allah tetap memberikan pahala yang sempurna baginya. Misalnya contoh, ya, teman-teman di sini malam 1 Ramadan sedekah 50.000. Malam 2 Ramadan sedekah 50.000, malam 3 Ramadan sedekah 50.000. Sampai malam terakhir atau malam 28 Ramadan konsisten bisa bersedekah 50.000 misalnya. Lalu qadarullah pada malam 29 entah karena sakit atau karena melakukan perjalanan safar, mudik misalnya malam 29, kemudian terlupa untuk bersedekah malam 29 ini. Maka kita harapkan pada malam 29 ini orang tersebut akan tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Meskipun dia tidak bersedekah, dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Tersebab apa? Karena dia 28 malam sebelumnya, dia sudah konsisten melakukan amalan tersebut. Maka ini diantara keutamaan orang-orang yang dia bisa mendawamkan atau mengkonsistenkan amalannya. Ya, sehingga ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita. Ya, di antara bentuk kita memaksimalkan panen kebaikan di bulan Ramadan ini adalah dengan berupaya memaksimalkan ataupun mengkonsistenkan berbagai amalan kita, tidak amalan-amalan yang dia angat-angat daya. Kemudian tips yang keempat yang bisa saya bagikan adalah untuk memaksimalkan kebaikan di bulan Ramadan ini, memaksimalkan panen kebaikan di bulan Ramadan ini adalah dengan berupaya agar dengan mengupayakan agar amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan mengupayakan amalan ibadah kita bagaimana caranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena prinsipnya dalam agama kita, ya ini prinsip yang barangkali teman-teman perlu catat. Jazaul hasanah al-hasanatu ba'daha. Baik, balasan dari kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Balasan dari sebuah kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Dan sebaliknya, balasan dari sebuah kejelekan adalah kejelekan yang berikutnya. Ya, saya jelaskan terlebih dahulu yang bagian kedua tadi. Balasan kejelekan adalah kejelekan yang berikutnya. Makanya
Teman-teman mungkin pernah dengar, orang yang dia sekali berdusta, maka dia akan kembali berdusta dengan dusta-dusta berikutnya untuk menutupi dustanya yang sebelumnya. Ya, orang yang dia sudah berdusta, dia akan berdusta kembali untuk menutupi dusta-dusta dia yang sebelumnya. Karena prinsipnya tadi, balasan kejelekan adalah kejelekan yang berikutnya. Dan sebaliknya, balasan kebaikan adalah kebaikan yang berikutnya. Nah, sehingga tadi saya sampaikan, berupayalah agar amalan Anda itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Karena kalau amalan tersebut Allah terima, maka Allah akan memberikan taufik kepada Anda, memberikan kemudahan bagi Anda untuk melakukan kebaikan yang lainnya. Kalau amalan diterima, kita akan dimudahkan untuk melakukan kebaikan yang lain. Mungkin ada yang bertanya, lalu bagaimana caranya supaya amalan kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka caranya ada dua caranya. Yang namanya amalan kebaikan itu syaratnya ada dua agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan yang pertama syaratnya adalah ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'ah. Mutaba'ah itu adalah mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua syarat agar ibadah itu diterima. Nah, makanya yang pertama tadi adalah tingkatkan keikhlasan. Supaya Allah menerima amalan kita, tingkatkan keikhlasan. Kalau seseorang itu sudah ikhlas dalam beramal, maka Allah akan menerima amalannya, maka kemudian dia akan mudah untuk konsisten dalam beramal. Ya, makanya teman-teman coba evaluasi diri. Kalau misalnya kok rasanya berat ya mau ikut tarawih setiap malam, kok rasanya berat ya mau membaca Al-Quran, maka salah satu sebabnya jangan-jangan ya, coba evaluasi diri sendiri, jangan-jangan sebabnya karena kita tidak ikhlas melakukan amalan tersebut. Kalau ikhlas Allah terima, maka Allah mudahkan untuk melakukan amalan yang berikutnya. Atau yang kedua, mutaba'ah tadi. Coba bagaimana caranya ibadah kita itu mengikuti ibadah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Semakin seorang itu dia mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam beribadah, maka akan semakin besar peluang ibadahnya diterima, dan semakin besar dia akan dibukakan pintu-pintu kebaikan yang lain. Sehingga kembali lagi, contohnya, misalnya teman-teman kok rasanya tarawihnya kok berat ya setiap malam itu, bisa konsisten ikut tarawih setiap malam itu kok rasanya berat. Maka jangan-jangan salah satu sebabnya tata cara tarawih yang dilakukan itu belum sesuai dengan tata cara tarawih yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, ini salah satu sebab orang itu dia malas-malesan untuk ikut tarawih. Biasanya tata cara tarawihnya ini yang banyak kreasinya yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka sekali lagi tipsnya, berupayalah agar ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang caranya meningkatkan keikhlasan dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena kalau amalan itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkan kita untuk melakukan amalan kebaikan yang lainnya. Kemudian, kiat yang terakhir yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu dengan berupaya menjauhi maksiat. Dengan berupaya menjauhi maksiat. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah jami'an, ikhwan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya maksiat itu bisa menghalangi seseorang untuk melakukan kebaikan. Yang namanya dosa atau maksiat bisa menghalangi seseorang untuk melakukan kebaikan. Kenapa demikian? Karena itu kaitannya dengan hati, ya. Karena kaitannya dengan hati. Lihat, kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghatan. Di dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika segumpal daging ini dia baik, dia bersih, maka akan baik pula seluruh anggota badannya. Idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika rusak segumpal daging ini, jika dia kotor, maka
rusak pula seluruh anggota badannya. Ala wahya qalbu, kata Nabi SAW, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Maka yang namanya hati itu akan mempengaruhi tindak tanduk seseorang, akan mempengaruhi seberapa seseorang itu bersemangat dalam melakukan amalan kebaikan. Dan yang namanya maksiat, yang namanya dosa, kata Nabi SAW, bisa menghadirkan satu titik hitam di dalam hati seseorang itu. Setiap seseorang itu dia berdosa, maka hatinya menjadi hitam, hatinya menjadi kotor, dan hatinya menjadi gelap. Setiap seorang melakukan maksiat, bertambah kotor hatinya, bertambah gelap hatinya, dan bertambah keras hatinya. Sehingga ketika kemudian ujung-ujungnya hati tersebut sudah menjadi hati yang gelap, hati yang kotor dan keras, akan sulit bagi dia untuk melakukan amalan kebaikan. Ya, akan sulit bagi dia untuk melakukan amalan kebaikan. Berat rasanya badannya itu. Karena hati ini berhubungan dengan anggota badan. Yang berat rasanya untuk melakukan amalan kebaikan. Bahkan teman-teman perhatikanlah, ya. Saya tidak mengajak teman-teman untuk bermaksiat, ya. Kan tapi jika suatu saat teman-teman terjerumus ke dalam kemaksiatan, saking tidak enaknya hati itu dengan kebaikan, ya, saking tidak enaknya hati itu dengan kebaikan karena hati itu sudah hitam dan keras karena maksiat yang dilakukan itu, bahkan berkumpul dengan orang-orang baik pun itu rasanya tidak enak. Padahal hanya berkumpul, ya, berkumpul dengan orang-orang baik, berkumpul atau melihat orang-orang yang berbicara tentang agama, hanya melihat, hanya mendengarkan, hanya berkumpul saja, itu rasanya tidak enak. Disebabkan apa? Karena hati itu sudah hati yang kotor dan hati yang keras. Berbeda kalau hati itu hatinya bersih, hatinya putih, ya, gampang hati itu untuk tersentuh, gampang bagi dia untuk menerima kebenaran, dan gampang bagi dia untuk beramal dengan amalan kebaikan. Oleh karena itulah, ada salah seorang ulama, kalau saya tidak salah Al-Hasan Al-Basri. Kata Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri tidak bisa melakukan sholat malam selama beberapa bulan disebabkan hanya oleh satu dosa yang dia lakukan. Lalu ada yang bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, dosa apa yang kau lakukan? Kata Al-Hasan, saya pernah melihat orang sedang menangis, lalu saya berkata pada dirinya sendiri, dia berkata dalam hatinya, oh, orang ini menangis karena riya. Itu dosa yang dia lakukan. Dosanya adalah apa? Dia bersuuzan kepada orang lain. Tidak sampai dia menyakiti orang itu, tidak sampai kalimat itu dia ucapkan, dia hanya berpikir di dalam hatinya, hanya suuzan dalam dirinya sendiri. Dia menduga orang ini menangis itu karena riya. Dia suuzan. Maka disebabkan oleh satu dosa suuzan ini, kata Al-Hasan Al-Basri, saya dihukum oleh Allah, saya tidak bisa sholat malam selama beberapa bulan. Ya, tidak bisa sholat malam selama beberapa bulan. Maka hikmahnya adalah kemaksiatan dan dosa yang dilakukan oleh seseorang akan menghalangi dia untuk memanen kebaikan, termasuk memanen kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini. Ya, maka berupayalah Anda secara sungguh-sungguh untuk berupaya menjauhi kemaksiatan, menjauhi berbagai perbuatan dosa dalam bulan Ramadan ini. Ya, dan jangan anggap sepele, ya. Mungkin sebagian orang itu menganggap sepele karena katanya di bulan Ramadan itu kan setan dibelenggu, gitu ya. Setan diikat, gitu. Ya, maka kita katakan yang namanya maksiat itu penyebabnya tidak hanya setan. Jangan salahkan setan 100% atas maksiat dan dosa yang Anda lakukan. Diri Anda itu yang punya andil utama juga dalam melakukan kemaksiatan. Karena kita semua juga punya kejelekan, kita semua juga punya hawa nafsu. Ya. Inna nafsa la'amaratun bisu, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hawa nafsu itu senantiasa dia mengajak kepada kejelekan. Sehingga jangan murni salahkan setan semua kalau melakukan kemaksiatan. Ya, Anda punya hawa nafsu itu yang senantiasa mengajak seorang itu untuk melakukan dosa. Maka sekali lagi berhati-hatilah di bulan Ramadan ini untuk menjauhi perbuatan dosa agar kita bisa memanen kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf kalau tidak sesuai waktunya yang telah disediakan. Namun saya kira sepertinya ada sesi tanya jawab, ya. Ya, ada sesi tanya jawab. Nanti saya kembalikan ke moderator. Kalau sekiranya bisa saya jawab pertanyaannya, maka insya Allah saya jawab.
Kan tapi kalau tidak bisa saya jawab karena keterbatasan ilmu saya, silakan tanyakan kepada ustadz lainnya yang lebih mengetahui. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, jazakallah khairan kasiran Ustadz Muhammad Rizky atas penyampaian materinya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah teman-teman, untuk selanjutnya itu ada sesi tanya jawab nih. Namun sebelum itu, kami mengingatkan untuk teman-teman mengisi link registrasi dan juga link evaluasi yang telah dikirim panitia di kolom chat Zoom ya. Baik, langsung saja nih, kita ke sesi tanya jawab ya. Buat teman-teman nih yang ingin bertanya kepada Ustadz Muhammad Rizky, boleh langsung raise hand ataupun menuliskannya di kolom chat Zoom. Baik, sepertinya sudah ada yang bertanya dan ada yang menitipkan pertanyaan juga. Baik, Ustadz, ada pertanyaan dari teman-teman kami. Saya izin bertanya, Ustadz. Tadi Ustadz sempat menyinggung tentang ibadah yang baik adalah ibadah yang berkelanjutan nih. Nah, bagaimana Ustadz, misalnya kita bermalas-malasan dalam beribadah, tetapi tetap konsisten melakukannya. Apakah boleh Ustadz? Misalnya, melakukan sholat duha 2 rakaat setiap hari, tetapi kadang ada rasa ingin berhenti di hati sehingga kadang kurang khusyuk. Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya benar, sebagaimana kita sudah sampaikan tadi, kata Nabi SAW, ahabul amali ilallahi adwamuha wa yanqala. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dia langgeng dan konsisten meskipun jumlahnya sedikit. Ya, sehingga sekali lagi yang menjadi perhatian utama kita adalah kualitasnya. Yang kualitas itu salah satunya terciri dari kontinuitasnya. Bukan yang menjadi perhatian kita adalah kuantitasnya, bukan jumlahnya. Nah, sehingga pertanyaannya tadi kalau kasusnya misalnya seperti sholat duha atau sebelum saya menjawab itu ya. Dan kaidah ini hanya berlaku untuk amalan-amalan sholat, untuk amalan-amalan sunnah ya. Yang namanya yang wajib itu tetap bagaimanapun kita harus mengerjakannya ya. Yang namanya wajib tetap kita harus memenuhi standar minimalnya. Nah, bukan tapi ketika kita berbicara amalan-amalan yang tidak wajib, semacam sholat sunnah tadi, semacam bersedekah, membaca Al-Quran dan seterusnya, ini yang sedang kita bicarakan. Yang penting dia continue meskipun jumlahnya sedikit. Kalau yang wajib itu tidak boleh dikurangi, tidak boleh disedikitkan, dipenuhi sebagaimana standar minimalnya. Nah, yang namanya pertanyaannya tadi, misalnya ketika kita berupaya untuk mengkonsistenkan amalan, terkadang muncul rasa malas semacam sholat duha, ya masih bisa sholat duha 2 rakaat, lalu akan tapi masih ada rasa malas dalam diri, ya maka tidak masalah seperti itu, ya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika Anda dalam kondisi malas masih bisa menegakkan sholat duha, ya. Dan yang perlu kita ketahui juga, yang namanya istiqomah, kita tahu istilah istiqomah. Istiqomah dalam istilah agama kita bukanlah istiqomah itu seseorang itu dia tidak pernah futur, tidak pernah turun semangatnya. Tidak. Kita semua pasti pernah mengalami penurunan semangat. Ya. Akan tetapi yang namanya istiqomah itu adalah seseorang ketika semangatnya turun, dia tidak mengurangi hal-hal yang wajib. Dia tidak melakukan sesuatu yang haram. Ini yang namanya istiqomah itu. Bukanlah istiqomah itu harus senantiasa semangat, tidak. Kita kata Nabi SAW, sa'atan, pasti ada masanya. Masing-masing itu ada masanya. Ada masa semangatnya, ada masa tidak semangatnya, ada masa turun semangat itu. Kata Nabi SAW bahkan, seandainya kalian bisa senantiasa bersemangat seperti berada di sisiku, maka pasti nanti malaikat itu akan turun ke jalan-jalan, menyalami kalian, mengucapkan selamat kepada kalian di jalan-jalan dan di kasur-kasur kalian. Karena kalau bisa selalu bersemangat. Akan tapi tidak, kita tidak bisa selalu bersemangat. Ya, pasti ada masa futurnya, pasti ada masa kurangnya. Yang terpenting adalah bagaimana yang wajib itu tidak dikurangi. Sehingga kembali lagi ke pertanyaan tadi, kalau sholat duha konsisten bisa 2 rakaat, meskipun dalam diri ada rasa malas, ya bersyukur kepada Allah meskipun malas tetap bisa menegakkan sholat duha 2 rakaat. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan dari teman kami lagi Ustadz ya, dari Jundi Al-Fikri. Bismillah, Ustadz izin bertanya, jika kami di bulan Ramadan ini kita terjatuh dalam kemaksiatan, apakah itu berarti Ramadan itu gagal total? Lalu untuk memperbaikinya itu perlu hal apa yang perlu kita lakukan seperti itu, Ustadz? Baik.
Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Jika seseorang itu dia terjerumus ke dalam kemaksiatan di bulan Ramadan ini, apakah teranggap dia Ramadannya sudah gagal total? Maka jawabannya tidak. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari kasih sayang Allah. Ya, jangan kemudian karena satu maksiat menganggap diri sudah gagal total, ya sudahlah, saya tidak mau melanjutkan lagi ibadah-ibadah saya. Tidak. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari kasih sayang Allah. Dan bahkan yang menjadi fokus kalau memang sudah terjerumus, kita sudah puasa berapa hari ya? Sudah 8 hari ya. Sudah berpuasa 8 hari, yang menjadi fokus kita adalah yang kedepannya. Yang menjadi fokus kita adalah apa yang tersisa di hadapan kita. Karena kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Amalan seseorang itu dinilai dari penutupnya. Amalan seseorang dinilai dari penutupnya. Maka jika Anda ingin menilai Anda sudah berhasil atau tidak menjalani Ramadan ini, itu nanti dilihat bagaimana Anda menutup Ramadan ini. Ya, bagaimana Anda menutup Ramadan ini. Maka perhatikanlah hari-hari yang tersisa, terkhusus nanti di 10 hari terakhir. Ya, berupayalah untuk sukses di 10 hari terakhir ini. Perbaikilah yang akan datang, perbaikilah yang sekarang dan yang akan datang, maka Allah akan mengampuni apa yang telah lalu. Allah akan memperbaiki apa yang telah lalu. Wallahu a'lam, ini yang bisa saya jawab. Baik, sepertinya sudah menjawab ya Jundi. Baik Ustadz, ada titipan lagi pertanyaan dari teman kami. Permisi Ustadz, izin bertanya, jika kita mengkhususkan amalan ketika bulan Ramadan, misalkan saya akan selalu membaca Al-Quran 1 hari 1 juz setelah maghrib, apakah hal ini diperbolehkan Ustadz? Mengingat Nabi tidak pernah mengkhususkan hal tersebut di bulan Ramadan. Jazakallahu khairan katsiran wa barakallahu fikum Ustadz. Ya, pertanyaannya boleh tidak mengkhususkan amalan tertentu di bulan Ramadan ini? Maka perlu dirinci ya, mengkhususkannya itu seperti apa. Kalau yang disebutkan mengkhususkan apa tadi? Contohnya 1 juz dia mewajibkan bagi dirinya sendiri atau mengharuskan bagi dirinya sendiri untuk membaca 1 juz selepas salat maghrib, maka mengkhususkannya ini perlu dirinci tergantung niat dari pelakunya. Kalau niat dari dia adalah dia menganggap ini yang paling afdal misalnya. Dia menganggap ini yang paling afdal dan dia memiliki keutamaan khusus dan mendapatkan pahala khusus karena membaca 1 juz setelah maghrib, maka ini yang tidak diperbolehkan. Ya, tidak boleh mengkhususkan ibadah tertentu dengan ada keyakinan tertentu inilah yang lebih baik, maka seperti ini tidak diperbolehkan. Nah, tapi kalau niatnya dia membaca 1 juz Al-Quran, ya karena dia memang punya target, ya memang kita ketika Ramadan dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, begitulah praktek para sahabat dan juga Nabi SAW di bulan Ramadan itu bacaan Al-Quran lebih diperbanyak. Nah, maka dalam rangka meniru ini, ya maka memang di sana kan harus ada strategi. Kita ingin membaca Al-Quran itu lebih banyak, maka dengan pertimbangan misalnya lebih-lebih ada kuliah, ada pekerjaan, ada aktivitas kesehariannya, maka diatur time manajemennya, maka dapatlah ujung-ujungnya, oh waktu yang paling ideal bagi saya itu untuk membaca Al-Quran adalah ba'da maghrib. Dan kalau saya ingin mencapai target khatam misalnya ba'da maghrib itu harus 1 juz minimal. Maka seperti ini tidak masalah ya, itu bagian dari dia strategi ya. Yang tidak diperbolehkan adalah kalau dia memiliki anggapan khusus, oh ini nanti ada pahala khususnya misalnya. Kalau 1 juz maka balasannya demikian dan demikian. Ini yang tidak diperbolehkan. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakallahu khairan katsiran Ustadz. Untuk teman-teman nih yang mau menanyakan lagi pertanyaan, boleh raise hand ataupun menuliskannya di kolom chat Zoom ya. Nah, Ustadz ini ada titipan lagi. Izin bertanya Ustadz, apa saja hal-hal kecil yang sering kita lakukan di bulan Ramadan ini, yang bahkan kita tidak menyadari bahwa hal kecil tersebut tuh dapat mengurangi pahala puasa di bulan Ramadan, dan bagaimana cara kita menghindarinya, seperti itu. Baik. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana caranya atau apa saja hal-hal yang kecil yang hal tersebut terkadang bisa membuat kita tidak sadar kita telah melakukannya padahal ini sesuatu yang tidak benar gitu ya. Nah, memang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
al-'adatu at-tabi'atu as-saniyatu. Kebiasaan seseorang itu menjadi watak atau menjadi kepribadian dia yang kedua. Ya. Kita masing-masing kita itu punya kepribadian. Nah, lalu di balik kepribadian bawaan kita itu ada lagi hal yang biasa kita lakukan. Itu bisa menjadi watak kita karena sudah terbiasa melakukannya. Dan kalau sudah menjadi watak, itu akan seseorang itu sulit dia untuk menilai ini itu benar atau tidak. Ya, dia selalu menilai benar yang dia lakukan karena sudah menjadi watak dia. Nah, satu hal yang saya sering teringat ataupun satu dosa yang banyak di antara kita itu, banyak di antara kaum muslimin yang tadi dia sudah menjadi kebiasaannya untuk melakukan dosa ini sehingga dia tidak sadar lagi, yaitu dosa-dosa yang terkait lisan. Ya, dosa-dosa terkait lisan. Ini orang sering tidak sadar. Dosa-dosa terkait lisan itu banyak. Tadi satunya sudah kita sebutkan, dusta. Orang kalau sudah terbiasa berdusta, akan enteng bagi dia untuk banyak berdusta. Dia tidak merasa bersalah lagi untuk berdusta. Ini contoh. Yang kedua, dosa terkait lisan itu adalah ghibah misalnya. Orang yang sudah terbiasa menggibah orang lain itu tidak ada rasa bersalahnya sama sekali. Bahkan dia merasa nikmat dan dia merasa nyaman dengan aktivitas gibahnya. Ya. Contohnya lagi dosa terkait lisan adalah mengumpat. Ya, mengumpat, mencela. Bahasa kita misuh-misuh. Padahal ini perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah melaknat orang-orang yang suka misuh-misuh, suka mengumpat-umpat itu. Maka sebagian orang mungkin karena faktor keluarganya, faktor lingkungan dia tempat dia tumbuh atau bahkan mungkin kebudayaannya itu membiasakan dia untuk mengumpat tadi. Maka ketika dia tahu mengumpat itu tidak dibenarkan dalam agama kita, sangat sulit bagi dia untuk melepaskan dirinya dari kebiasaan mengumpat itu. Ya, bahkan orang-orang yang dia tidak tahu seperti ini tidak diperbolehkan, ya dia merasa biasa saja. Ya, tidak ada yang salah, ya, karena dia sudah terbiasa. Maka kembali lagi ke pertanyaannya, jawabannya adalah hal-hal yang kecil yang kita sering tidak sadar melakukannya dan itu merupakan kesalahan. Menurut pengalaman saya pribadi, apa yang saya amati adalah orang-orang banyak terjerumus ke dalam perbuatan dosa-dosa yang terkait lisan, ya, entah itu dalam bentuknya dusta, ghibah atau mengumpat tadi, dan mereka sering tidak sadar dengan hal tersebut. Wallahu a'lam. Mungkin bisa saja. Baik, jazakallahu khairan katsiran Ustadz. Sepertinya ini teman-teman sangat tertarik seperti itu. Ada pertanyaan lagi Ustadz. Baik, dari Juli Alfikri lagi. Bismillah, izin bertanya lagi Ustadz terkait prioritas amalan. Semisal ada 2 opsi amalan yang bisa kita kerjakan nih. Yang pertama, diminta orang tua untuk mengantarnya berbelanja kebutuhan sahur, dan kedua, sholat tarawih. Amalan mana yang sebaiknya kita prioritaskan Ustadz? Baik, jazakumullah khairan atas pertanyaannya, wa barakallahu fikum. Tentang skala prioritas dalam kita beramal. Memang ada dalam agama kita, dalam referensi agama kita, itu sebagian ulama menulis tentang buku fikih skala prioritas. Ya, pembahasannya cukup detail dan cukup lebar. Ya, intinya di dalam pembahasan itu kita diajarkan tentang cara-cara kita ketika kita mendapati 2 amalan dan kita harus memilih salah satunya, maka bagaimana caranya kita memilih. Bukan di sini tempatnya kita membahas itu, cukup panjang pembahasannya. Akan tapi sekarang kita fokus ke pertanyaan penanya. Contohnya misalnya adalah diminta orang tua untuk mengantarkan berbelanja kebutuhan sahur atau sholat tarawih. Maka jawabannya, kalau bisa dikompromikan terlebih dahulu, barulah dikompromikan. Ya, kalau bisa dikompromikan terlebih dahulu, dikompromikan. Dan saya kira ini masih bisa dikompromikan. Ya, ini masih bisa dikompromikan. Berbelanja kebutuhan sahur sama tarawih masih bisa dikompromikan. Ya, entah itu di lobi orang tua terlebih dahulu, tidak masalah, didiskusikan dengan baik, disampaikan dengan baik.
Bu, Pak, gimana kalau belanjanya nanti setelah tarawih saja, misalnya. Kalau memang Bapak Ibu yang tidak bisa, maka saya saja yang belanja nanti sendiri. Silakan tuliskan daftarnya, nanti saya yang belanjakan setelah tarawih. Maka yang pertama opsinya adalah dijamak terlebih dahulu, ya, dikompromikan, tidak usah dipertentangkan. Nah, tapi kalau tidak bisa dikompromikan juga karena memang ada kebutuhan mendesak, misalnya saya tidak tahu alasannya apa, ya kalau memang tidak bisa dikompromikan juga, maka dalam kasus ini terkhusus kalau nada orang tuanya tegas, ya nada orang tuanya tegas, yang namanya mematuhi perintah orang tua adalah wajib dan salat tarawih juga hukumnya adalah sunnah. Maka diutamakan yang wajib daripada yang sunnah. Kalau memang harus ketika itu juga orang tua memerintahkan, maka taati perintah orang tua terlebih dahulu karena itu wajib, dan salat tarawih adalah sunnah, dan itu juga bisa kita lakukan di rumah nanti kalau tidak bisa ikut di masjid. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan kasiran Ustadz. Seperti itu ya Jundi, semoga menjawab pertanyaan kamu. Baik, selanjutnya Ustadz ada pertanyaan lagi dari teman kami. Bismillah, izin bertanya Ustadz mengenai penggabungan niat dalam ibadah seperti sholat tarawih dengan Ba'diyah Isya, apakah bisa digabung seperti itu? Terima kasih. Baik. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya sekali lagi. Jadi kita dalam beberapa ibadah itu memang tidak diizinkan untuk istilahnya itu multiple niat, ya, untuk beberapa niat. Misalnya orang mudik, dia bisa niatkan mudiknya itu dengan beberapa niat sehingga dia bisa mendapatkan beberapa pahala dari aktivitas mudiknya itu. Orang yang mudik misalnya dia yang mahasiswa yang jauh dari orang tuanya, satu dia niatkan, oh saya balik ke rumah mau berbakti pada orang tua. Yang kedua, saya juga bisa melakukan silaturahmi. Ini niat yang kedua. Atau niat yang ketiga, saya niatkan tubuh saya untuk beristirahat, pikiran saya untuk apa istilahnya anak sekarang self healing atau self reward dan seterusnya. Diniatkan mudik demikian, ya maka mudah-mudahan itu bisa menjadi nilai pahala. Ya intinya bisa memang seseorang itu dia menempatkan beberapa niat dalam ibadahnya. Akan tapi tidak semua niat atau tidak semua ibadah bisa dilakukan multiple niat. Misalnya orang dia sholat subuh, ya sholat subuh 2 rakaat, datang udah qomat ke masjid misalnya. Ya tidak bisa dia sholat 2 rakaat ini dia gabungkan niatnya dengan sholat sunnah rawatib karena dia tidak sempat sunnah rawatib, tidak sempat sholat sunnah tahiyatul masjid juga, maka tidak boleh dia gabungkan sholat dia yang wajib dengan sholat sunnah tadi. Maka ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan di sana terkait penggabungan niat. Kalau dalam konteks sholat adalah yang pertama, yang wajib tidak bisa digabungkan dengan yang sunnah. Nah kemudian yang kedua, ada sholat itu yang namanya sholat itu dia sholatnya sholat mutlak, dan ada sholatnya yang itu dia harus dita'yin. Ya, di antara contoh sholat mutlak itu adalah atau sholat mutlak itu misalnya sholat tahiyatul masjid. Ya, sholat tahiyatul masjid itu sholat sunnah yang mutlak. Mutlak dalam artian dia bebas kita lakukan, boleh digabungkan dengan sholat sunnah yang lainnya. Misalnya teman-teman datang tadi sekali lagi kasusnya sholat subuh belum qomat, datang sebelum sholat subuh, boleh digabungkan sholat sunnah tahiyatul masjid digabungkan dengan salat sunnah qabliyah subuh. Ya, salat sunnah ini boleh digabungkan. Salat sunnah tahiyatul masjid dia salat sunnah yang mutlak yang boleh digabungkan. Contoh salat sunnah mutlak yang lainnya adalah salat sunnah wudu. Ya, setelah wudu kan kita dianjurkan untuk salat 2 rakaat. Nah, ini boleh digabungkan dengan salat yang lainnya. Kan tapi ada yang tidak boleh digabungkan dengan salat yang lainnya. Ya, sesama sholat yang ditakyin tidak boleh digabung dengan sama sholat yang ditakyin. Yang mutlak dengan takyin tadi boleh digabung. Yang sholat sunnah takyin ini seperti yang disebutkan, ya sholat sunnah tarawih digabung dengan sholat sunnah ba'diyah itu tidak diperbolehkan, ya karena dia sholat masing-masing. Sholatnya ini sholat yang khusus, sehingga tarawih dengan ba'diyah isya itu tidak diperbolehkan untuk digabung. Kalau ba'diyah isya digabung dengan tahiyatul masjid boleh. Misalnya teman-teman datang setelah sholat isya, bagaimana ceritanya kasusnya, datang ke masjid, sudah sholat isya di tempat lain, datang ke masjid, masih ada waktu untuk ba'diyah isya, maka ya sudah sholat ba'diyah isya sekalian
sekalian dengan sholat tahiyatul masjid, atau bahkan mungkin baru selesai wudhu mau digabungkan sholat sunnah setelah wudhu, maka juga diperbolehkan. Akan tapi kembali lagi ke pertanyaannya, kalau sholat tarawih sama ba'diyah isya, wallahu alam, yang saya ketahui tidak diperbolehkan untuk digabung. Baik, jazakallahu khairan katsiran Ustadz. Semoga menjawab ya Mumtaz. Baik teman-teman, sepertinya sudah cukup untuk kita jawab kali ini. Buat teman-teman nih yang masih ada pertanyaan, bisa menghubungi panitia agar disampaikan kepada Ustadz Muhammad Rizky. Nah, dari materi yang Ustadz tadi sampaikan, bisa kita tarik kesimpulan bahwa memang benar bulan Ramadan ini tuh bulan yang tepat untuk memanen amal-amal kebaikan seperti itu. Tadi juga Ustadz Muhammad Rizky sudah menyampaikan upaya-upaya yang dapat kita lakukan selama di bulan Ramadan ini. Yang pertama itu jangan menyandarkan pada diri sendiri, kemudian mengingat keutamaan amalan di bulan Ramadan, mengingat keutamaan amalan yang langgeng di bulan Ramadan, lalu mengupayakan atau memaksimalkan agar amalan kebaikan tersebut tuh dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir itu menjauhi maksiat seperti itu. Baik, sepertinya sudah cukup untuk sesi talkshow kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan jazakallahu khairan katsiran Ustadz Muhammad Rizky atas penyampaian materinya yang sangat menarik dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih teman-teman yang telah berpartisipasi dalam sesi talkshow kali ini. Dan baik, untuk selanjutnya, karena kita sudah melakukan sesi talkshow, berarti berakhir pula juga acara grand opening Nurani pada siang hari ini. Namun sebelum itu kita dokumentasi dulu ya teman-teman. Buat teman-teman yang masih off cam, boleh banget nih on cam buat nemenin teman-teman yang udah on cam. Dan kami dari panitia dan kami meminta panitia untuk membantu mendokumentasikan acara grand opening Nurani pada siang hari ini. Ayo teman-teman yang belum on cam boleh on cam. Nah, namun sambil menunggu teman-teman yang on cam, kami mengingatkan kembali untuk teman-teman mengisi link registrasi dan juga link evaluasi yang telah dikirimkan oleh teman-teman panitia di kolom chat Zoom nih. Yuk teman-teman untuk on cam. Dan kami juga mengingatkan kembali untuk teman-teman yang tertarik mengikuti kegiatan Nurani, boleh selalu stay tune atau melihat selalu Instagram resmi JMM FEB UGM ya, untuk selalu tahu info-info yang terbaru dari Nurani. Oh, baik, ini nanti yang akan dokumentasi siapa ya? Dari tim media atau? Iya. Oke, Zahra ya. Udah on cam belum semua ya? Masih banyak Zahra. Oke, langsung aja buat slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Aku kembaliin ke MC. Baik, terima kasih Zahra udah membantu mendokumentasikan. Nah, sekali lagi nih teman-teman, kami mengingatkan untuk mengisi link registrasi dan juga link eval yang telah dikirim teman-teman panitia di kolom chat Zoom ya. Oke, nah dengan berakhirnya pemaparan Nurani tadi, maka berakhir pula acara grand opening Nurani pada siang hari ini nih. Saya dan juga Helmi selaku MC pada siang hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan berpartisipasi dalam rangkaian acara grand opening pada siang hari ini. Nah, jangan lupa untuk selalu pantau Instagram resmi JMM FEB UGM untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Nurani ya. Kami juga meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan kami yang disengaja maupun tidak disengaja.
dan tidak mengenakan di hati kalian, seperti itu. Baik, kami cukupkan. Cukup sekian dari kami. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.